Sebelum resmi mengumumkan serangan, beberapa pemimpin Barat mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak lagi rasional selama berminggu-minggu. Putin memang menentang rentetan kritik internasional atas krisis Rusia-Ukraina. Ya, apalagi pengumuman Putin tentang operasi militer ini dilakukan menjelang puncak pertemuan terakhir yang melibatkan para pemimpin Uni Eropa di Brussel yang direncanakan pada Kamis 24 Februari kemarin, pemirsa. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan pakar hubungan internasional yaitu ada Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Ya, Prof, kalau Prof melihat mengapa Putin memilih waktu untuk melakukan penyerangan menjelang puncak pertemuan para pemimpin negara-negara Eropa di Brussel? Ya, ini untuk memberikan signal kepada negara-negara Eropa Barat dan juga Amerika Serikat bahwa Putin tidak main-main terkait dengan masalah ini dan Putin ingin menyampaikan bahwa tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau cara-cara damai yang bisa ditempuh terkait dengan masalah ini. Tapi kalau lihat posisi saat ini, apakah memang serangan Rusia ke Ukraina dilancarkan karena Rusia merasa terusik dengan banyaknya anggota Pakta Warsawa yang bergabung dengan NATO dan Uni Eropa, Prof. Hikmahanto? Sebenarnya alasan kenapa Putin masuk ke Ukraina pertama adalah dari Rusia menginginkan bahwa Ukraina yang dianggap sebagai bagian dari Rusia menjadi bagian lagi dari Rusia. Dan sepertinya Putin melakukan proses yang disebut sebagai balkanisasi sehingga ada bagian-bagian dari wilayah Ukraina yang memisahkan diri dan kemudian diakui oleh Rusia baru-baru ini untuk menjadi sebuah negara, dan atas dasar itu kemudian mereka mengundang tentara Rusia, militer Rusia untuk masuk ketika mereka diserang oleh Ukraina. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa Rusia tidak ingin terlambat di dalam mengambil keputusan karena Ukraina sudah mengatakan bahwa mereka akan bergabung dengan NATO. Sehingga kalau misalnya sudah bergabung dengan NATO, serangan terhadap Ukraina dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota NATO. Kita sekarang menyaksikan. Prof, tapi ini cukup menarik. Takut Ukraina bergabung dengan NATO. Tapi kita juga ketahui bahwa Ukraina ini sebelumnya tampaknya disupport sekali, mendapatkan support dari negara-negara yang bergabung dalam NATO, termasuk juga ada beberapa negara lainnya, termasuk misalkan Amerika Serikat di situ. Tapi faktanya kita ketahui bahwa tadi malam atau pagi hari ini Presiden Ukraina menyatakan mereka seperti ditinggalkan sendiri, tidak ada bantuan, mereka berjuang sendiri untuk melawan perang dengan Rusia. Ini etiskah secara katakanlah perang internasional, satu negara atau sebuah kelompok berusaha untuk mendukung tapi tidak melakukan apapun? Karena memang tidak ada legitimasi bagi negara-negara NATO untuk masuk. Karena kan Ukraina belum menjadi anggota dari NATO. Dan sekarang ini sedang ditunggu resolusi Dewan Keamanan PBB yang memandatkan negara-negara NATO termasuk Amerika Serikat untuk masuk. Tetapi resolusi itu tidak ada. Justru kalau misalnya mereka masuk dalam posisi sekarang, maka itu dianggap sebagai satu pelanggaran terhadap hukum internasional. Sementara bagi Putin, mereka merasa bahwa dua republik yang baru mereka akui itu yang mengundang Rusia untuk masuk ke sana. Kan seperti itu. Prof. Hikmahanto, secara sederhana, apakah memang operasi militer dan sekarang memang jumlah korban sudah 137 orang, ini sah secara hukum internasional apa yang dilakukan oleh Vladimir Putin ini? Kalau saya melihat dari tayangan-tayangan yang ada di media, saya katakan tidak sah. Karena apa? Serangan-serangan Rusia terhadap Ukraina itu yang disasar termasuk juga penduduk sipil atau bangunan-bangunan sipil. Jadi seharusnya dalam suatu situasi perang yang menjadi sasaran adalah instalasi-instalasi militer atau kantor-kantor pemerintahan. Nah, oleh karena itu, saya menghimbau kepada Bapak Presiden untuk menyuarakan ini. Ini bukan lagi soal bebas aktif, karena kita tidak akan mengakui tanda kutip ya, apa yang dilakukan oleh Rusia ini sebagai suatu invasi, atau kita juga tidak membenarkan pengakuan terhadap dua republik yang baru-baru ini diakui oleh Rusia. Tetapi ini masalah hukum perang. Di dalam konteks hukum perang, hukum humaniter, maka tidak boleh
serangan-serangan militer itu ditujukan kepada rakyat sipil. Oke. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini Bapak Presiden bisa menyuarakan hal ini dan bila perlu mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh otoritas militer di Rusia yang menyasar tidak hanya pada target-target tertentu tapi juga masyarakat sipil. Ini yang tidak boleh dilakukan. Ini tidak boleh dilakukan, ini sebuah kejahatan begitu ya Prof ya. Tapi kalau kita melihat Betul. Respon dari negara Uni Eropa, respon juga dari PBB, apakah sudah cukup mengakomodir soal keresahan ini, Prof? Kalau menurut saya belum. Jadi sekarang ini kita tahu individu-individu dari negara Uni Eropa dan kemudian juga Amerika Serikat, mereka menghendaki adanya sanksi ya, tetapi sanksi yang tidak dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Nah, kalau misalnya seperti ini mereka melakukan sendiri-sendiri, ini pertama tidak akan efektif. Belum lagi sanksi ekonomi ini tidak akan dirasakan dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari ini, tetapi mungkin akan dirasakan baru 6 bulan, yang mungkin sudah selesai perang itu. Karena tujuan dari otoritas militer Rusia itu adalah mungkin mengambil presiden Ukraina sekarang, dan kalau misalnya mereka berhasil, mereka akan menggantikan presiden yang lebih pro terhadap kebijakan atau lebih bersahabat dengan Rusia. Karena presiden yang sekarang ini dianggap terlalu mendekat ke barat dan bisa membahayakan kepentingan Rusia di Ukraina. Kalau saat ini Prof Hikmahanto, langkah dari Kementerian Luar Negeri kita mendesak agar Dewan Keamanan PBB yang bergerak. Apakah ini sudah tepat atau bagaimana, Prof? Kalau menurut saya ini kurang tepat. Karena apa? Kita tahu bahwa di Dewan Keamanan PBB itu ada Rusia di situ. Sehingga apapun resolusi dari Dewan Keamanan PBB, draftnya itu akan diveto oleh Rusia. Dan itu akan gagal. Oleh karena itu saya menghimbau kepada Kementerian Luar Negeri untuk pergi ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sana tidak ada hak veto dan setiap negara punya suara yang sama, dan kita perlu membangun awareness bahwa apabila masalah ini tidak diselesaikan di Majelis Umum PBB, maka ini bisa menjadi cikal bakal dari Perang Dunia Ketiga. Nah, yang kita harapkan dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa itu adalah pertama, keluar resolusi yang mengatakan semua pihak harus menghentikan gencatan senjata. Tetapi kedua, kalau misalnya gencatan senjata ini dilanggar, maka mengotorisasi pasukan-pasukan dari berbagai negara, termasuk dari NATO, untuk bisa berkontribusi dan kemudian menghadapi serangan Rusia terhadap Ukraina. Demikian. Baik, terima kasih Prof Hikmahanto atas waktunya selaku pakar hukum internasional telah berbincang bersama kami. Selamat petang. Baik, terima kasih.